Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khususnya ila hadratin alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu bil haidi samaniyatu asya'a. Bismillahirrahmanirrahim. Dan haram sebab adanya haid ai wa misluhu an-nifasu. Sebagaimana haid juga berlaku nifas. Berarti haram sebab adanya haid, juga haram sebab adanya nifas. Dalam masa haid, dalam masa nifas, haram sama niyatu asya'a apa 8 perkara. Ini bagi yang menjalaninya, bagi para perempuan di dalam masa haid atau masa nifas haram 8 perkara. Dan juga perlu dipahami bagi bapak-bapak, bagi para laki-laki biar tahu bahwasanya perempuan itu mempunyai 8 keharaman jikalau sedang dalam masa haid ataupun nifas. As-sholatu yang pertama adalah sholat. Ai fardhon au naflan, baik sholat fardu maupun sholat sunnah dilarang bagi orang yang sedang haid maupun nifas menjalankannya. Ai wa kada sajdatu tilawati wa syukri, begitupun juga haram bagi perempuan yang sedang haid maupun yang sedang nifas menjalankan sujud syukur maupun sujud tilawah. Karena sujud tilawah dan sujud syukur itu meskipun secara prakteknya tidak seperti sholat pada umumnya, tetapi mirip-mirip sholat. Mirip-mirip sholat. Di antaranya syarat-syaratnya harus menghadap kiblat, harus suci, harus menutup aurat. Oleh karena itu pada waktu haid maupun nifas juga tidak diperbolehkan sujud syukur maupun sujud tilawah. Makanya orang yang kekhusyukan tapi tidak didasari dengan ilmu juga bahaya juga. Saking khusyuknya, saking sergapnya, semangatnya pada waktu haid pun menjalankan sholat. Aku mau menjalankan ibadah kok dihalang-halangi, kan nggak tahu aturan. Saking khusyuknya, saking semangatnya, akhirnya menjalankan ba'diyah asar. Akhirnya menjalankan ba'diyah subuh. Padahal ba'diyah subuh, ba'diyah asar itu enggak ada. Saking semangatnya. Semangat tapi tidak didasari dengan ilmu ya sama saja bohong. Artinya malah menimbulkan dosa. Karena minal ngawuriyin, termasuk orang-orang yang ngawur. Ada aturannya. Wasani ay wasaumu ay wasani asaumu. Yang kedua adalah haram menjalankan puasa. Baik puasa sunnah apalagi puasa wajib.
Puasa fardu maupun puasa sunnah dilarang. Bedanya kalau sholat tidak ada qadha. Bagi perempuan yang sedang haid maupun nifas kan tidak diperbolehkan sholat. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak perlu. Kalau dijalankan nggak boleh, malah terkena hukum haram karena menerjang aturannya Allah. Ketika nanti sudah suci, ya sholatnya tidak perlu diqadha. Berbeda halnya dengan puasa. Kalau puasa wajib untuk diqadha. Kenapa demikian? Karena sholat ini banyak kalau sampai diqadha, ya kan? Coba bayangkan umpamanya haidnya itu umumnya 7 hari. 7 hari sudah dikali 5 sholatan setiap hari. Qadha 35 kali sholat. Kasihan suaminya nunggu nggak selesai-selesai. Ya kan? Kalau puasa ini boleh. Bukan boleh lagi, maksudnya wajib untuk mengqadha'i. Karena puasa itu hitungannya itu lebih minim. Tur puasa yang wajib itu setahun sekali. Masih dianggap mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Ibu-ibu pada waktu haid, pada waktu nifas diterangkan haram untuk membaca Al-Qur'an. Ibu kalau mau makan baca bismillah enggak? Baca bismillah. Bismillah itu termasuk Al-Qur'an apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Qur'an apa enggak, Bu? Termasuk, berarti enggak boleh gitu ya. Pada waktu haid terus makan baca bismillah boleh enggak? Ini enggak, ini bahasanya nanti megang beda lagi. Ini bahasanya qiraatul Quran. Nanti beda lagi urusan megang memegang. Ini qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ibu kalau pada waktu haid atau nifas kadang dapat undangan tahlilan enggak? Dapat undangan yasinan enggak? Ya, suka ada ya tahlilan. Tahlilan bacaannya awalnya biasanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan lain sebagainya. Itu Quran enggak? Quran. Apalagi Yasin, jelas Quran. Gimana Bu? Boleh enggak membaca? Boleh, anggar boleh itu tahu dasarnya enggak? Soalnya di sini kan wa qiraatul Quran. Bagi orang yang haid, orang yang nifas dilarang, bahasanya haram membaca Al-Quran. Ayo gimana Ibu? Niatnya, tergantung niatnya gitu ya. Jadi qiraatul Quran yang dilarang itu ketika tidak ada sharif, ketika tidak ada perkara yang memalingkan dari tujuan utama membaca lafaz tersebut sebagai Al-Quran. Kalau ada sharif, diniatkan kepada yang lain, diterangkan andaikan yang dibaca pada waktu itu adalah doa, berarti diniatkan untuk berdoa dengan lafaz Al-Quran. Atau diniatkan sebagai zikir, sebagai zikiran, seperti halnya apa itu namanya, bacaan-bacaan wirid rotib, hizib, ya kan? Itu kan ada surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran ditujukan sebagai zikir atau ditujukan sebagai tabarruk untuk mengambil keberkahannya sebelum makan baca bismillah. Nah, itu kan juga supaya tambah berkah dalam melaksanakan sesuatu. Sebelum perjalanan mau pergi membaca ayat subhanalladzi itu, sakharlana itu. Atau bagi yang hafal Quran, bagi penghafal Al-Quran, ini umpama haidnya 7 hari atau nifasnya 60 hari. Coba bayangkan kalau nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah dideres, nggak pernah dimurojaah, nggak pernah diulang, nanti kan bisa saja lupa atau hilang. Maka tujuannya tahafudz,
Tujuannya untuk apa? Untuk supaya menjaga Al-Qur'annya atau bahkan untuk menghafal Al-Qur'an. Jadi kalau seperti itu, ada sorifnya, ada niat yang lain, tidak hanya fokus membaca Al-Qur'an, diniatkan pada yang lain, maka diperbolehkan. Atau niatnya karena pada posisi tersebut, posisi itu sedang sambutan, sedang memberikan nasihat, atau sedang dakwah. Pada waktu sambutan memberikan nasihat dakwah, qala ta'ala. Ibu-ibu pada waktu sambutan qala Allahu ta'ala. Nah, itu kalau yang pada waktu itu sambutan memberi nasihat atau apapun ya diniatkan untuk memberikan nasihat. Harus ada niat yang mensorifkan, yang memalingkan dari fokus hanya baca Al-Qur'an. Kalau tidak ada niat seperti itu, nanti ya jatuhnya dalam keharaman kalau memang kita konsisten mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Wa an Malikin yajuzu laha qiraatul Qur'ani. Kalau menurut Imam Malik boleh saja. Kalau seperti ini sudah ada pendapat madhabnya yang seperti ini, maka kita tidak perlu untuk menjustis. Kalau orang mau tiba-tiba baca itu head kok baca Quran, head kok di situ tilawah, kok ikut apa namanya pada waktu malam Ramadan itu namanya tadarusan, ya udah. Jadi di situ ada pendapat yang memperbolehkan. Tapi untuk kita usahakan konsisten. Tapi untuk melihat orang yang lain, ya udah, jangan di situ mengarahkan pada satu pendapat. Kita harus luas sehingga kerukunan itu terus terjaga, kebersamaan itu terus terjalin. Paham Bu ya? Qiraatul Quran harumnya seperti tadi. Kalau tidak ada sorif, tidak ada niat-niat yang lain. Wa masul mushafi wa hamluhu. Yang keempat adalah menyentuh dan membawa mushaf. Ibu paham mushaf apa enggak Bu? Mushaf yaitu toh. Mushaf yaitu al-majid, mushaf al-majid itu atau al-qosbah. Diterangkan yang dimaksud dengan mushaf adalah kullu ma kutiba alaihi Qur'anun li dirasatihi. Litilawatihi walau amudan walauhan aw nahwahuma. Setiap sesuatu apapun yang ditulis Al-Qur'an padanya untuk tujuan dibaca-baca. Meskipun bentukannya itu berupa tongkat, berupa papan tulis, ya kan? Atau di tembok, atau dimanapun, tidak harus kertas, tapi tujuannya adalah lidirosah, tilawah, untuk dibaca, tidak dibuat jimat. Kalau dibuat jimat berarti itu enggak termasuk mushaf. Atau umpama di rumah ada Pak, ada kaligrafi. Kaligrafi itu apa itu? Di rumah ada kaligrafi tulisan ayat kursi. Ya kan, ada tulisan surat Al-Fatihah atau Al-Ikhlas. Bahkan ada kaligrafi agak besar, Quran 30 juz. Itu mau dibaca-baca atau dibuat pajangan atau dibuat jimat supaya setan nggak masuk. Saya yakin nggak dibuat baca-baca. Buat hiasan lah, biar umpama ada setan masuk nggak jadilah, ada maling mau masuk nggak jadilah, gitu kan? Lah kalau seperti itu termasuk mushaf apa enggak? Enggak termasuk. Berarti ibu umpama membawa figura yang ada kaligrafi tersebut pada waktu itu ibu sedang haid maupun nifas, boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu yang ada tujuan untuk dibaca. Contoh ibu mengajari anaknya ditulis Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim,
Rahim, terus dituliskan surat Al-Fatihah. Itu untuk apa? Untuk dibaca-baca. Berarti pada waktu itu sebelum memang dihapus tulisan ayat-ayat tersebut di papan itu dinamakan mushaf. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh disentuh, juga nggak boleh dibawa. Nggak boleh disentuh, nggak boleh dibawa, meskipun nyentuhnya pakai atau ada penghalang. Contoh, memakai kaos tangan atau ada gombalnya tangannya, itu tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Diterangkan, wa yahrumu almasu walau bihailin walau kana sakhinan haitsu yu'addu masan lahu urfan li annahu yuhillu bitta'dil. Haram menyentuh meskipun ada hailnya, ada penghalangnya, sekalipun penghalangnya itu tebal. Pakai kaos tangan yang tebal, terus kemudian menyentuh Al-Qur'an atau menyentuh mushaf, itu tetap tidak diperbolehkan. Dan juga tidak diperbolehkan hamluhu, membawa mushaf dalam keadaan haid maupun nifas, nggak boleh. Kecuali memang pada waktu membawa itu juga membawa barang yang lain. Mushafnya ditaruh di dalam tas. Di dalam tas isinya tidak hanya mushaf, isinya banyak. Maka ketika di situ tujuannya tidak hanya bawa mushaf, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan ketika ada tas, di dalamnya ada mushaf, tujuannya hanya membawa mushaf, itu yang nggak boleh. Ketika tujuannya bawa barang yang ada di dalam tas tersebut, atau pokoknya membawa yang ada di dalam tas tersebut, itu diperbolehkan. Tidak masalah, karena pada waktu itu ada syarifnya. Karena kita kan takut ya, kita bawa Al-Quran, bawa mushaf, taruh di dalam tas, ya kan? Wah, nggak ada apa itu namanya, kalau umpama di kereta atau di bus, bagasi yang di atas sudah penuh. Waduh, ini ada Qurannya sudah di dalam ini. Ditaruh di bawah nggak berani. Kalau di bawah nanti dibuat dudukan. Boleh nggak? Ibu bawa tas ataupun koper, yang atas bagasi sudah penuh. Akhirnya mau nggak mau ditaruh di bagasi bawah atau di bawah kursi. Boleh nggak seperti itu? Di dalamnya ada mushafnya. Boleh nggak? Boleh-boleh saja, yang penting tadi niatannya pokoknya bawa barang-barang yang ada di tas. Barang-barang lebih baiknya lagi diniatkan tidak di mushafnya, tapi barang selain mushaf. Biar kita itu tetap ada bentuk ta'zim. Jadi nggak perlu kemudian tas yang ada di mushaf diumrah diambil, nggak perlu. Inilah Islam memudahkan, bukan menyulitkan. Mashul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Termasuk yang tidak diperbolehkan, ini umpama mushaf. Tulisannya ini kan di dalam. Menyentuh sampulnya ini juga nggak boleh. Menyentuh sampulnya ini nggak boleh. Kecuali sampulnya sudah lepas, terus kemudian sampulnya itu tidak dikenal sebagai sampulnya Al-Quran. Contoh, sampulnya sudah dibuat untuk sampul yang lain. Kalau sampulnya itu masih secara umumnya itu sampul Al-Quran, meskipun nggak ada Qurannya, itu tetap tidak diperbolehkan. Jadi ini umpama Al-Quran mushaf, ya. Terus kemudian sampulnya lepas. Kita tahu itu adalah bekas sampul mushaf, maka tetap tidak diperbolehkan disentuh dalam keadaan haid maupun nifas, atau bahkan dalam keadaan tidak mempunyai wudu. Kalau modern seperti ini meja, apa ini bahasanya? Lemari ya, almari. Kalau seperti ini, kalau modelnya almari, adalah tujuan almari ini untuk apa? Apakah khusus untuk mushaf, atau kitab apapun, tidak hanya mushaf, ditaruh di sini, atau barang apapun tidak hanya mushaf ditaruh di sini.
Kalau lemari ini adalah memang ditujukan khusus tempat Al-Quran, kok kemudian ada Al-Qurannya, maka menyentuh lemari dalam keadaan tidak punya wudhu, dalam keadaan apalagi sedang haid maupun nifas atau punya hadas besar tidak diperbolehkan. Tetapi kalau memang almari ini adalah tidak hanya untuk mushaf Al-Quran, maka diperbolehkan. Makanya ibu kan di rumah mungkin punya tempat khusus Al-Quran, rak itu biasanya rak khusus Al-Quran, atau memang raknya dibuat umum, itu beda hukum. Kalau raknya atau kalau almari kecilnya itu ini khusus Al-Quran, berarti nggak boleh nyentuh apanya tadi, almarinya itu. Kalau umum berarti diperbolehkan. Kita tujuannya sebenarnya apa? Untuk takdim, memuliakan Al-Quran. Sejauh mana, sebesar mana kita memuliakan Al-Quran, sebesar itu Allah akan memuliakan kita, insya Allah. Kecuali lagi illa idza khaufat alaihi, dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas nggak boleh menyentuh, nggak boleh membawa, kecuali kita mengkhawatirkan akan mushaf tersebut tersia-siakan. Contoh, mushafnya jatuh. Ibu tahu mushaf jatuh ke lantai. Ibu sedang dalam keadaan haid maupun nifas, gak ada orang lain, adanya ibu, apakah kemudian dibiarkan? Diambil, karena itu sudah dalam kondisi darurat. Ya. Atau ada lembaran Al-Quran kabur, terbang, atau jatuh, atau pada waktu hujan di pelataran. Bagaimana sikap ibu? Karena ibu pada waktu itu haid maupun nifas, ambil. Supaya apa? Quran ini, mushaf ini tidak tersia-siakan. Jadi nggak masalah. Tidak masalah. Atau mungkin ini masih bicara tentang apa? Terkait tentang memuliakan Al-Quran. Di rumah ada mushaf-mushaf yang sudah saking lamanya, kemudian sudah sampai rusak, atau di musola atau di masjid, sudah kayak seakan-akan tidak layak atau tidak bisa dibaca karena dimakan rayap atau yang lainnya, sehingga separuh kelihatan, separuh tidak kelihatan hurufnya. Nah ini terus bagaimana? Daripada di situ tersia-siakan, dibiarkan kayak gitu, maka lebih baiknya diapakan? Dimusnahkan. Lebih baiknya dijaga dengan cara dibakar boleh. Tapi dibakarnya jangan di sampah. Maksudnya jangan dibakar barengan dengan sampah, itu ya sama aja, itu namanya tidak memuliakan Al-Quran. Membakarnya di tempat khusus pembakaran kertas Al-Quran, dan itu nggak masalah. Daripada Al-Quran tersebut dipandang khalayak umum, seakan-akan kita tidak merawat, seakan-akan kita tidak menjaga. Maka di situ diobong, dibakar, tapi cara pembakarannya jangan sampai kemudian dibarengan dengan sampah. Lah abunya gimana? Abunya nggak perlu diminum. Bu, abunya nggak perlu diminum nanti. Lah ini kan terus ya udah, abunya biarin aja. Ya, abunya nanti diminum, malah tambah sakit perut. Masul muskafi wa hamluhu. Wa dukhulul masjidi, dan masuk masjid. Masuk masjid. Ibu yang haid nifas itu dilarang masuk masjid, apalagi nongkrong di masjid, apalagi berdiam diri di masjid. Masuk aja, lewat aja nggak boleh. Lah kalau sudah disumpel kan, sekiranya nggak keluar tetap nggak boleh, karena keadaannya itu dalam kondisi membawa hadas. Bahasanya hadas, bukan najis doang, bahasanya hadas, terkandung hadas besar. Masjid ini harus dimuliakan. Masjid yang nggak boleh. Kalau musola nggak masalah, surau nggak masalah, pondok nggak masalah, madrasah, aula nggak masalah. Dan masjid itu apa?
Masjid adalah suatu tempat yang diwakafkan oleh pihak wakif menjadi masjid. Di umpama ibu punya tanah atau di situ ada buka per meter berapa untuk menjadi wakif masjid, ya nanti ada sirotnya, ada pelafatannya. Saya wakaf tempat ini, tanah ini menjadi masjid. Maka otomatis langsung jadi masjid, nggak harus kemudian ada bangunannya, nggak harus kemudian ada menaranya, ada kubahnya. Tanah tersebut, tempat tersebut langsung jadi masjid, dibuat iktikaf sah, dan orang yang haid nifas nggak boleh di situ. Seperti itu. Jadi beda hanya ketika bahasanya saya wakaf tempat ini untuk masjid. Untuk masjid. Kalau kata-kata untuk masjid ini bisa diarahkan untuk kemaslahatan masjid. Kalau bahasa kemaslahatan masjid, itu baiknya buat apa? Bisa memang untuk pelebaran masjid sehingga menjadi masjid, bisa untuk parkiran, bisa untuk WC, bisa untuk aula, apapun yang dibutuhkan terkait dengan sarana dan prasarana masjid. Itu kan pentingnya seperti itu. Oleh karena itu, yang tidak diperbolehkan adalah khusus memang masjid. Umpama sekarang ibu ada yang haid, ada yang nifas, di musola sini nggak masalah. Nggak masalah. Jadi stratanya masjid dan musola itu berbeda. Ya memang secara nilai ibadah lebih tinggi di masjid, tapi juga di sisi kehati-hatiannya itu lebih harus berhati-hati ketika di masjid. Contoh banyak keterangan menerangkan bahwa ayo di masjid jangan sampai ngomong selain urusan yang baik-baik. Kan gitu kan? Kalau kemudian di masjid cari barangnya yang hilang, maka pasti malah dapat doa, barangnya tidak akan ditemukan. Di masjid malah di situ jual beli COD, maka di situ jual belinya pasti tidak barokah. Itu hak-haknya masjid. Kalau musola, surau itu lebih ringan, dan banyak di Jawa atau mungkin di luar. Kalau di Jawa bahasanya musola atau langgar, ya. Langgar. Kalau di luar bahasanya surau. Kenapa para kiai terdahulu kok buatnya musola? Mungkin satu area, satu lingkupan masjidnya cuma satu. Kebanyakan per RT itu kebanyakan adalah musola. Karena supaya untuk mempermudah orang itu belajar. Nanti kalau masjid, wah kesempatan nggak ngaji. Tapi kalau di musola, ini nggak ada alasan. Saya sedang haid Ustadz, nggak bisa ke musola, nggak ada. Nggak ada pantangan, nggak ada halangan untuk tetap berangkat ke musola dalam menjalankan ta'alum, menjalankan taklim. Seperti itu. Jadi satu sisi itu memang kalau masjid itu lebih kuat, lebih banyak fadilahnya. Sisi yang lain lebih hati-hati. Ketika dibuat musola itu memang tidak sah untuk dibuat iktikaf. Memang musola, namanya iktikaf itu di masjid. Kemudian secara segi fadilah itu memang tidak sebesar di masjid. Tetapi dalam urusan yang lain lebih ringan. Lebih ringan. Makanya kalau setelah ngaji ngobrol di situ, andai kan ini masjid, jelas saya nggak berani. Tetap mungkin di rumahnya Ustadz Ihsan. Kalau memang masjid, kalau masjid malah lebih harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi si perempuan, ibu yang haid atau yang sedang nifas tadi nggak boleh ke masjid, apalagi berdiam diri, meskipun pada prakteknya itu benar-benar sudah disumpel. Jadi gini, kalau cuma masuk lewat, ada pentafsilannya. Kalau cuma masuk atau lewat, itu kalau aman nggak dimungkinkan bocor, paham ya? Bocor ya? Netes, maka boleh. Boleh. Kalau berdiam diri, paham berdiam diri ya? Bukan kok mulutnya diam, tapi netep di situ,
walau biqadri tumakninah, meskipun minimal dengan kadar tumakninah. Kadar tumakninah adalah membaca subhanallah. Berarti kan sebentar banget kan itu kan. Kalau di situ berdiam diri di situ meskipun sebentarnya itu dengan kadar tumakninah membaca kadar subhanallah. Meskipun tidak dikhawatirkan jebret, tidak dikhawatirkan netes, itu tetap tidak diperbolehkan. Paham Bu nggih? Paham nggih? Wat tawafu dan haram tawaf. Karena at-tawafu bimangzilatis sholat. Tawaf itu kedudukannya sama seperti sholat, hanya saja tawaf boleh ngomong. Tapi janganlah ngomong kecuali omongan yang baik. Wal wat'u dan haram wati. Wati itu berhubungan intim. Ya. Haram berhubungan intim, bahkan diterangkan kalau sudah kadung. Kalau sudah terlanjur pada waktu itu, maka disunahkan untuk sedekah 1 dinar. Nah, sedekah 1 dinar sebenarnya berapa gram itu? 4 graman lebih sedikit. 1 gram emas berapa? 1 juta. Wah, sedekah 4 juta lebih. 4 juta lebih. Kalau di situ pada waktu masih haid tetap diterabas. Waliman watiya fi idbari at-tasadduq binisfi dinarin. Ketika orang tersebut kewatinya sudah berhenti, maksudnya sudah mau berhenti, ya separuh dinar. Ini sama kasusnya kesunahan ini sama seperti halnya orang yang tidak Jumatan. Orang yang tidak Jumatan diterangkan bahwa wa yusannu at-tasadduqu bidinarin liman tarokal jumu'ata bila udrin. Disunahkan sedekah 1 dinar bagi orang yang meninggalkan Jumatan tanpa adanya udzur, tanpa adanya alasan yang diperbolehkan oleh syariat. Sehat iya, melek iya, tapi dia sengaja tidak Jumatan, maka dia sunnah sedekah 1 dinar. Wa binisfihi liman tarokaha biudrin, dan sunnah sedekah 1/2 dinar bagi orang yang tidak Jumatan sebab adanya udzur. Ini bagi kaum laki-laki Bu, kaum perempuan nggak masuk dalam hal ini karena Jumatan urusannya. Lah, kenapa kok ada kesunahan sedekah? Untuk menghindari bala, menghindari musibah. Dalam urusan tadi wati atau hubungan intim di masa haid kan membahayakan. Juga di situ sampai tidak Jumatan juga menimbulkan cobaan atau ujian. Maka sedekah ini ditujukan supaya terhindar dari malapetaka, terhindar dari cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 wal istimta'u bima baina surati warubati. Istimta itu bersukaria. Bersukaria itu apa? Ya pokok enak-enakan. Oke. Sudah pengalaman semua ini pasti. Bima baina surati warubati, di antara anggota badan, antara pusar dan lutut. Sebuah dia pakai inggono haram bagi orang yang haid atau orang yang nifas. Baik di situ langsung diwati maupun tidak diwati, baina surrati warubati itu haram. Begitupun juga sebaliknya. Maksudnya sebaliknya itu, jadi si laki-laki nggak boleh gerayangi menikmati antara pusar sampai lutut. Begitupun juga sebaliknya. Perempuan ini juga ketika pada waktu haid maupun nifas ya nggak boleh gerayangi menikmati miliknya si laki-laki antara pusar dan lutut. Ini saya ceploskan, mohon maaf. Ya Ustaz, bahasanya kok gitu. Ini kalau nggak diceploskan nanti nggak paham. Oke. Jadi yang laki-laki ya nggak boleh menikmati antara pusar dan lutut. Yang perempuan juga nggak boleh menikmati antara pusar dan lututnya laki-laki.
laki karena alasannya li'annahu qad yad'u ilal jima'i. Karena pada praktek seperti itu terkadang atau sering langsung nerabas sampai jima. Nah, ini makanya bahasanya para ulama itu langkah antisipasi. Langkah antisipasi. Nah, kita ini luar biasa. Nah, cuma gini Bu, Pak. Sebenarnya kata Imam An-Nawawi ini, sebenarnya yang diharamkan itu watinya. Yang diharamkan itu hubungan intimnya. Adapun antara pusat dan lutut itu sebenarnya itu enggak haram secara hukum dasarnya. Kenapa ada ulama yang mengharamkan tadi? Langkah antisipasi. Makanya menurut Imam An-Nawawi sebenarnya yang diharamkan itu cuma wati. Wati itu hubungan intim. Nah, terus gimana hukumnya? Ya, kita mengukur diri kita sendiri. Makanya ada ulama mengatakan gini, kalau masih muda, syahwatnya itu mudah meronta-ronta, maka ikutilah pendapat yang haram dari pusar sampai lutut. Kalau sudah agak loyo, ya udah yang diharamkan ikutilah pendapat gak apa-apa, yang haram itu cuma wati seperti itu. Paham nggih? Nah, tinggal ibu ini mau yang mana gitu. Kalau yang loyo benar enggak haram. Walhasil yang bisa ngontrol itu boleh selama tidak berhubungan intim. Kalau bapaknya mau kemana-mana, tendang aja atau lari aja, boleh loh. Keterangannya di kita tuh boleh perempuan atau istri minggat, tahu minggat gitu, kabur pada waktu haid, suaminya mau nerjang, itu meskipun malam-malam istrinya boleh kabur. Boleh kabur. Jadi diperbolehkan bahkan wajib kabur bagi seorang istri ketika suaminya lepas landas. Bahasanya apa? Cuman ya dengan cara lain kan kemarin gitu. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a. Haram bagi orang yang junub 5 perkara. Jadi ada yang mengatakan gini. Hadas itu dibagi 2. Ada hadas akbar, ada hadas asghar. Hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadas besar itu hadas yang mewajibkan mandi. Kalau hadas kecil itu hadas yang mewajibkan wudu untuk menghilangkannya. Ada yang membagi 3. Ada hadas akbar, ada hadas mutawasid, ada hadas kecil. Hadas besar, sedang, kecil. Hadas besar, sedang, kecil. Dibagi 3 ini sudut pandangan dari mana? Besar karena keharamannya lebih banyak. Sedang agak kurang sedikit. Kecil tambah sedikit. Hasilnya sama saja. Ini orang yang junub. Junub itu orang yang keluar sperma. Itu dinamakan orang yang junub. Atau orang yang telah berhubungan intim meskipun tidak keluar sperma. Berhubungan intim yang sampai dukhul, yang sampai masuk. Yang sampai masuk antara punya laki-laki ke punya perempuan sak kajine mlebu. Sak kajine mlebu. Paham nggih? Mboten usah diterangke, enggak usah diterangke samaan. Pokoknya seperti itu. Kalau cuma rangkul-rangkulan enggak apa-apa, enggak ono kata-kata junub. Cuma rangkulan, cuma pokoknya gitulah, enggak usah diterangkan. Sudah paham semua. As-sholatu haram sholat seperti tadi. Wa qiraatul Qur'ani dan haram membaca Al-Qur'an. Haram baca Al-Qur'an sama seperti orang yang sedang haid, orang yang nifas. Saya punya guru cerita ya, junub lupa. Jadi setelah sholat subuh, terus sama istrinya kayak gitu, terus ketiduran. Wudu terus tidur mungkin beliau. Nah, karena sudah jamnya ngajar, berangkat ngajar. Pertengahan ngajar baru ingat kalau telah seperti itu beliau junub, baru pertengahan ngajar baru ingat beliau belum
mandi karena belinya lucu, jujur. Waduh, aku belum mandi. Akhirnya cari tempat mandi. Ya ada seperti itu namanya seorang mu'alim itu menghibur santrinya itu ada-ada aja. Wa masul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf dan membawa mushaf juga haram bagi orang yang junub. Wa tawafu, dan haram tawaf, wal lubsu fil masjid, dan haram berdiam diri di masjid. Kalau cuma lewat boleh dan tidak ada kekhawatiran bocor wong junub. Apa yang bocor? Tadi kan sebabnya telah keluar sperma atau telah berhubungan intim. Tapi kalau masalah yang haid nifas ada kata-kata bocor. Al-lubsu fil masjid. Nggak boleh berdiam diri di masjid. Lah sekarang umpama ada orang yang tidur di masjid, di dalam masjid junub, ya. Terus kemudian junub, mau keluar takut karena malam hari atau dikancing marbot, nah, dikancing marbot bisa keluar tapi jebol, jebol pintu. Apa yang dilakukan? Itu namanya darurat. Itu namanya apa? Darurat. Tapi juga ada hukum seperti ini, Pak. Orang mau mandi besar karena junub. Lah, keluar dari kamar malu. Hah? Lah, maksudnya gitu. Itu di Grand Kitabnya itu ada itu. Jadi saya diceritai teman saya pada waktu di pondok ngaji ada keterangan seperti itu. Boleh enggak dia menunda mandinya? Sehingga di situ pada praktiknya dia juga menunda ibadahnya. Jadi perkara malu dalam hal itu dianggap. Karena apa? Supaya tidak menurunkan muruah atau harga diri. Sebab di dalam kamarnya itu enggak ada kamar mandi, harus keluar. Kalau sudah keluar kok subuh-subuh lah itu sudah tanda tanya. Makanya Bapak Ibu kalau punya menantu atau anaknya nikah itu kasih kamar yang ada kamar mandinya. Kasihan. Iya. Ini kayaknya ada yang mau jalanin ini. Wa yahrumu 'alal muhdisi, haram bagi orang yang sedang hadas salah satu asyiat 3 perkara. Maksudnya adalah hadas kecil. Kecil atau tidak punya wudhu, jelas yang pertama haram sholat, tawaf, kemudian menyentuh dan membawa mushaf. Makanya umpama pada waktu sholat jamaah sudah rapi, kemudian ada yang batal sholatnya, ada yang batal sholatnya, kentut umpama. Apa yang dilakukan? Apakah bergaya sholat? Berlagak sholat, padahal dia tidak punya wudhu atau wudhunya batal. Apa langsung ke belakang? Tapi kalau ke belakang, bukannya ada keterangan nggak boleh melangkai lehernya orang yang sedang sholat. Apa yang dilakukan ini? Berlagak sholat. Dan nanti dapat keharaman ini. Kalau diam aja, nanti ada soft yang kosong. Kasihan belakangnya kan. Nah, ini fikih ini. Jadi ada orang yang sholat jamaah jejer soft, di depan kentutnya kentut yang halus. Dia kalau kemudian melanjutkan dengan berlagak sholat, berarti dia ibadah tapi ibadahnya main-main. Ibadahnya main, tala'ub bil ibadah, main-main dengan ibadah karena dia tidak punya wudhu, nggak boleh, haram. Kalau dia jenger di situ, berdiam diri di situ, ini dia sudah tidak dianggap, berarti softnya ada yang kosong, kasihan belakang nanti nggak mendapatkan fadilah jamaah. Kalau ke belakang mundur, otomatis dia melangkai rikobunas, lehernya manusia yang sedang sholat, meskipun dalam keadaan berdiri tapi bahasanya rikobunas. Nyolong-nyolong gitulah. Apa yang dilakukan? Jadi yang dilakukan tetap mundur. Jadi keharaman melangkah-langkai atau lewat di depannya orang yang sedang sholat itu
dikecualikan dalam kondisi darurat. Ketika sudah mundur, yang belakang maju. Majunya jangan sampai 3 kali gerakan berturut-turut, gitu caranya seperti itu. Di hasil, kalau ini enak, imamnya umpama batal, tinggal ya plung di apa itu namanya sampingnya, yang belakang maju. Tapi kalau imam batal, sebaiknya kasih kode, yang belakang kira-kira yang maju itu siapa, kasih kode. Kalau nggak kasih kode, kadang royokan atau mundur-munduran. Parahnya lagi malah tunjuk-tunjukan, gitu kan? Itu parah lagi. Kita sholati wallahu alam bissawab. Silakan, marilah kita diskusi sebentar. Mungkin ada pertanyaan dari para hadirin dan hadirat terkait dengan perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang haid, orang yang nifas, orang yang sedang junub atau punya hukum junub, dan orang yang sedang tidak mempunyai wudu. Mungkin ada pertanyaan, Bu? Atau sudah paham semua, atau bertanya tentang haid, nifas, istihadah kemarin juga nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam tadi bahas tentang haid dan nifas kemudian Al-Quran. Jadi kalau kami kita lihat dari beberapa mazhab itu tentang orang yang nifas dan orang yang haid tiba-tiba lah, artinya di imam lain mereka. Nah tadi kita juga tidak komit bahwa bahasanya menurut Imam Syafi'i. Kehati-hatian. Iya. Dalam menghargai, menghormati dan memuliakan Al-Quran. Sungguhnya di situ. Ya, kalau kita dengar tadi, memuliakan Al-Quran. Ya, kemudian yang jadi tanya, definisi Al-Quran ini, artinya sekarang ini kan banyak Al-Quran di sini. Oh iya. Karena di kantor itu masih boleh, karena bukan hanya sekedar doa, sekarang ada yang hukum berarti. Setelah itu loh, di sini kan tinggal buka kan, open bisa Al-Quran. Nah, bahasa itu atau sebaliknya itu bisa ada apa? Kita geser dulu jangan ini dulu bahasanya karena dengan melihat atau memang ini dan darurat posisi ini dulu mana dia haknya ini, karena kalau memang kalau itu dibahas ada darurat ya itu tadi sudah jelaskan aman kan. Iya. Nah ini batasannya ini apa? Iya. Terima kasih Pak Juan. Jadi pertanyaan yang memang sudah beberapa kali atau sering dibahas di dalam Bahsul Masail atau persoalan-persoalan yang sering terjadi, Quran di dalam HP atau Quran di dalam kaset atau Quran di dalam hard disk atau flash disk, di dalam komputer, laptop, tapi seringnya di dalam HP gitu kan. Orang sekarang kan baca Quran nggak pakai mushaf yang bentukan seperti biasa itu, tetapi sekarang sudah di dalam HP. Nah, kalau kita bicara Al-Quran ya Al-Quran, cuma ini kan berarti terkait dengan menyentuh itu atau membawa itu, sama nggak seperti kita menyentuh atau membawa. Kalau secara dasar fikih yang sudah pernah dibahas, bagaimana hukum terkait dengan Al-Quran yang berada di dalam HP atau dalam alat elektronik apapun itu? Apakah terus kemudian ketika kita punya aplikasi Al-Quran, lantas kita menyentuh HP kita harus punya wudhu? Apakah HP kita itu terus kemudian dinamakan mushaf?
Diterangkan dalam aturan fikih, kaidah fikih, di HP itu atau HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya itu tidak bisa dinamakan mushaf. Tidak bisa dinamakan mushaf. Karena pada prakteknya, aplikasi itu adalah merupakan pantulan dari tulisan, atau di situ tidak langsung berupa penulisan ayat Al-Qur'an di situ. Pantulan atau kiriman elektronik, contoh umpama ini tulisan Al-Qur'an. Ada bayangan yang mantul ke situ. Yang dinamakan mushaf yang mana? Yang ini kan, pantulannya itu yang di tembok itu termasuk mushaf enggak? Temboknya itu karena ada pantulan, nah itu tidak termasuk. Atau kadang laser, laser ada tulisannya Al-Fatihah umpama. Yang pantulan itu cahaya itu tidak termasuk, tidak dikatakan mushaf. Jadi tidak masuk definisi daripada kata-kata mushaf. Tetapi menurut di dalam kitab, seingat saya Syarah Yaqutun Nafis, sekalipun secara aturan fikih itu seperti itu, tetapi sebaiknya kita tetap harus berhati-hati. Karena kita sudah berbicara tentang takdim atau menghormati Al-Qur'an. Apalagi kemudian aplikasinya dibuka. Apalagi aplikasinya dibuka. Maka di situ kita harus berhati-hati. Artinya berhati-hatinya adalah kalau memang di situ menggunakan HP untuk membaca Al-Qur'an, ya jangan sembarangan meletakkan HP tersebut. Memang mudah, tapi artinya mudah untuk memakai HP, tetapi kita harus berhati-hati. Makanya saya untuk aplikasi Al-Qur'an saya nggak punya, saya hapus. Saya takut saya HP juga kadang buka YouTube kalau di-scroll gitu. HP Al-Qur'an. Gua akan tutup nyekrol TikTok gambarnya, Masya Allah kan gitu. Kan gitu. Beda lagi kalau ini HP khusus ngaji. Ini HP khusus remo-remo lah, beda lagi kalau itu. Nah, makanya sudah diperingatkan oleh para ulama, awas, hati-hati. Kalau memang di situ menggunakan suatu apa itu namanya, bahasanya mungkin HP atau kaset dan lain sebagainya, itu tolong dimuliakan, jangan ditaruh sembarangan. Kayak gitu, bahasanya gitu. Karena sejauh mana kita memuliakan Al-Qur'an, sejauh itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dipahami, Bu? Contoh kadang gini, mohon maaf, saya juga berpikir seperti ini. Kita kadang di warung atau di tempat yang istilahnya tongkrongan, kelihatannya Islami, yang disetel akhirnya ayat Qur'an. Sekarang pada waktu makan, pada waktu ngobrol, satu sisi mendengarkan ayat Al-Qur'an. Padahal dalam perintahnya, anjurannya, kalau kita mendengarkan ayat Al-Qur'an, istima'lah. Dengarkanlah dengan seksama. Jadi kalau saya makan di tempat, bukan kok saya gimana-gimana dengan bacaan Qur'an. Di tempat makan, yang makan itu kan biasanya ya makan terus kemudian ngobrol. Terus punya keterangan seperti tadi. Waduh, makan terus mau makan, ini harus mendengarkan Quran, mau ngobrol, ini ada bacaan Al-Quran. Maka ini yang salah siapa? Yang kalau menurut saya sih, yang diputar itu jangan ayat Al-Quran. Kalau pada waktu punya seperti itu, ya yang diputar dikir-dikir apalah, atau di situ mungkin sholawat atau ceramah apalah. Nah kalau ayat Quran itu kan bahasa fastami'u, dengarkanlah. Ini nyetelnya di tempat makan yang syarat ngobrol gitu loh maksudnya. Yang syarat untuk ngobrol. Makanya kelihatannya baik, tetapi pada prakteknya tidak sesuai dengan aturan, menjadikan orang itu gimana sih orang Islam sih? Ayatnya Tuhannya disetel kok malah pada nongkrong, pada ngobrol, pada makan seenaknya sendiri. Itu yang salah yang nyetel apa yang makan gitu loh. Makan salahnya nggak mungkin dihindari, makan
disuruh dengerin dulu sampai selesai, enggak sampai selesai di setel terus, yang gitu. Makanya kita harus hati-hati dan pakai ilmu. Mungkin ada pertanyaan lain? Kita lanjutkan Iya. yang kaitan dengan Quran yang sudah kalau misalkan tulisan itu tidak kertas, kemudian mencetak di Al-Quran, sama diperlakukan dengan Quran. Tulisan apa itu Bapak? Tulisan Al-Quran, itu di buku lah gitu kan. Memperlakukan tulisan tangan kita ataupun kertas biasa dengan tadi Al-Quran yang sudah rusak, karena ada terbang, memperlakukan itu sama nggak? Jadi tadi iya. Jadi kembali tadi dikatakan mushaf apa tidak? Mushaf itu kan tidak terkhusus yang sudah bentukan seperti ini. Ketika kita menulis ayat Al-Quran, tujuannya untuk dibaca, meskipun itu tulisan kita sendiri, tujuannya untuk dibaca-baca. Ya maka pada praktek tersebut yaitu kertas tersebut termasuk mushaf. Sama harus di situ hati-hati. Contoh masalah kitab, ini mohon maaf saya tidak menyindir, kitab ditaruh di bawah gitu ya. Ya meskipun kitab itu tidak termasuk mushaf, tetapi kita sebenarnya untuk menghormati. Atau mohon maaf, biasanya apa Yasin itu loh, Yasin Quran itu, coba lihat kalau kita setelah Yasin kadang dilempar, ya kan, kadang ditaruh di bawah, dan di situ ada, ya meskipun itu tidak hanya Yasin, ada bacaan-bacaan yang lain, kita harus memuliakan dan menghormati. Walhasil tadi terkait dengan HP tidak dikatakan mushaf, tapi kita seyogianya untuk berhati-hati. Ya silakan Bu. Waalaikumsalam. Sebelum lahir ya. Terima kasih. Ini ada kasus sebelum melahirkan sudah keluar darah. Itu pasti dikatakan tidak nifas. Tapi juga timbul pertanyaan, itu apakah termasuk darah haid apa tidak gitu Bu, ya kan? Maka ulama ini, orang yang hamil itu bisa haid apa tidak? Artinya kalau pada waktu pertengahan hamil kok tiba-tiba keluar darah, itu dikatakan darah tersebut fi hukmil haid atau langsung divonis istihadah. Ini ulama berbeda pendapat. Dan ternyata ulama yang termasuk kuat, orang yang hamil itu bisa haid. Sehingga ketika ada darah yang keluar pada waktu posisi masih hamil selama tidak melebihi 15 hari, maka itu haid normal. Kalau sudah dihukumi haid berarti memang tidak sholat gitu Bu. Berarti Bu yang 3 hari sebelum melahirkan kok keluar darah, itu menurut ulama dinyatakan adalah darah haid. Gitu Bu. Nggak perlu, Ibu pakai ilmu ini aja. Jadi di situ daripada kan menghati-hati, nggak perlu menghati-hati, nggak ada dasarnya gitu maksudnya Bu. Jadi tapi ketika setelah melahirkan kok keluar darah, itu baru dikatakan darah nifas. Yang sebelumnya dikatakan darah haid karena ulama menyatakan bahwa orang yang hamil itu bisa haid. Artinya kalau ada darah itu dihukumi haid gitu Bu. Meskipun nggak umum. Umumnya kan orang yang hamil itu tidak haid, mungkin terlalu kenyang mungkin bayinya, sehingga di situ udah keluarin aja mungkin gitu. Jadi walhasil aman Bu, tidak perlu qadha.
Hmm? Oh, itu darah proses bukaan itu. Buka pertama, buka kedua, buka sampai ketujuh itu Pak ya. Hmm, tak kirain tadi sebelum ada istilah bukaan-bukaan. Kemarin itu sudah Al-Fakir terangkan kalau darah proses kehamilan itu namanya damu tolok. Bahasanya darah kelaran mana. Darah kelaran mana itu bahasa Jawa. Kelaran itu loro, sakit, mana itu proses kelahirkan. Nah itu adalah tidak darah nifas, ya tidak darah haid. Tidak darah nifas, jadi tidak darah haid. Jadi kalau yang dinamakan darah nifas adalah akibal wiladah. Begitu bayi itu sudah keluar secara sempurna, baru keluar darah itu dinamakan darah nifas. Kalau pada waktu proses bukaan-bukaan itu bukan nifas dan juga bukan haid, namanya damu tolting, darah kelaran mana bahasa Jawanya. Nggak tahu bahasa Indonesianya itu apa kalau dalam istilah dokternya itu. Pokoknya darah yang mengiringi daripada proses kehamilan. Kelahiran ya Allah sampai proses kelahiran. Seperti itu. Kalau seperti itu berarti ya, mohon maaf kalau ibu. Kan nggak mungkin kan 3 hari kemudian sholat nggak sadar atau mungkin memang keadaannya nggak bisa, maka di situ dikodoi seperti itu. Udah dikodoi belum Bu? Oh iya, ya alhamdulillah. Mohon maaf saya tadi kurang paham pertanyaan. Tadi kan pertanyaannya sebelum ternyata bukaannya lama ya sampai 3 hari. Ya, sama-sama Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan Pak Bu. Tapi kalau kita ingin di Jawa Timur khususnya ya daerah Apabila itu masuk di keluarga saya ada di rumah itu ada tempat sholat. Sekarang ada juga beberapa itu sampai setelah diabadikan saya kasih sajadah dari Nah kalau kita ke masjid ada sifatnya seperti itu. Dulu kalau kita tempat sholat yang di rumah itu bagaimana? Ya. Terima kasih. Jadi di area rumah itu biasanya ada tempat sholat memang dikhususkan untuk sholat. Apakah ini juga bisa dinyatakan dimasukkan hukum masjid? Itu tadi baru saja saya baca-baca terkait itu. Yang bisa dikatakan masjid ketika ada sorih sehot lafaz seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau di situ pada prakteknya ada orang saya mewakafkan tanah ini untuk dibuat sholat. Ini yang satu sudah tadi. Kalau yang menjadi masjid jelas masjid. Layakunu masjid illa wakaf. Jadi masjid itu pasti wakafan. Masjid itu pasti wakafan. Tapi wakaf belum tentu wakaf masjid. Apalagi masih tanah pribadi. Nggak bisa dikatakan masjid. Tanah pribadi, kalau masih tanah pribadi nggak bisa dikatakan masjid. Masjid pasti tanah wakafan. Yang pertama tadi, jelas masjid karena sudah ada sihot yang sorry. Kemudian ada kasus lagi ketika saya mewakafkan tanah ini, tempat ini untuk dibuat sholat. Untuk dibuat sholat. Kata-kata ini adalah kata-kata sorry, jelas ini tanah wakafan, tapi dalam urusan dihukumi masjid apa tidak tergantung niatnya orang yang mewakafkan. Makanya perlu dicari tahu, kamu ini niat jadi masjid enggak? Enggak, oh berarti enggak masjid, cukup dibuat sholat atau musola langgar surah dan sebagainya. Paham Ibu? Kalau kata-katanya wakaf untuk dibuat sholat, itu sorry jelas sebagai
wakafan, tapi sebagai masjid dipertanyakan terlebih dahulu niatnya. Nah, kalau bahasanya di situ dibuat khusus sholat, tidak ada kata-kata wakaf, tidak ada kata-kata wakaf, masih tanah milik pribadi, tidak ada sorry wakaf, yaitu jelas nggak masjid. Artinya nggak ada hukum masjid, maksudnya ketika ada yang haid di situ ya nggak masalah, iktikaf di situ ya nggak sah karena nggak masjid gitu. Kalau di kasusnya jenengan itu wakafan untuk masjid apa enggak? Kan bahasanya biasanya ini khusus tempat sholat gitu aja kan, maka di situ tidak bisa dikatakan masjid. Baru bisa dikatakan masjid, sorry wakaf, juga sorry menjadi masjid. Kalau kinayah berarti tergantung niatnya. Gitu. Ya musola. Artinya wakaf ya umpama itikaf memang tidak bisa. Kalau memang di situ pada prakteknya ada orang yang haid, orang yang junub, nifas, umpama berdiam di situ ya nggak masalah. Seperti itu, Bang. Ada orang yang haid, nifas, kok dikiran di situ? Nifas sama orang yang haid boleh dikiran nggak? Boleh nggak baca Al-Ikhlas 1000 kali? Boleh kan? Umpama kok dikiran di situ, boleh-boleh saja. Nggak perlu mencari tempat yang lain, meskipun dalam keadaan haid maupun nifas, karena itu tidak dihukumi masjid. Gimana Ibu? Cukup? Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Insya Allah pertemuan berikutnya sudah masuk pada kitabus sholat. Kitabus sholat. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.